Pemirsa, masih ingat nggak beberapa waktu lalu viral di sosial media kepanikan yang terjadi di stasiun Duri? Begitu diperhatiin secara detail, ternyata ini bukan hanya soal tangan yang terjepit pintu kereta. Apalagi kalau kita melihat komentar dari netizen. Ya, demi segelas kopi yang baru dibeli, seorang penumpang KRL rela bagian tubuhnya tersakiti. Dudu sampai segitunya ya. Ini staf saya nggak bener ini. Nggak bener. Ini cangkir. Isinya teh, bukan kopi. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Fenomena ngopi emang makin kesini makin absurd tak bertepi. Bahkan banyak orang merasa hidupnya tak lengkap tanpa minum kopi. Karena kopi tuh nyegerin banget sih. Apalagi terutama kalau aku lagi kerja, itu butuh semangat minum kopi dulu. Kalau kopi sih sehari minimal 1 pastinya, maksimal 2. Sebenarnya kalau hari-hari sih beda-beda ya. Tergantung mood. Hari Senin sampai Jumat itu americano. Kalau Sabtu Minggu baru yang boleh agak-agak creamy dan manis-manis. Kopi kan americano biasanya ada latte ya guys. Kira-kira 4 bagus. Kurang lebih ya 1 jutaan kan itu. Sebenarnya indeks ekonomi harga ya, karena belinya tiap hari pasti dilihat harganya dulu. Cuman dilihat-lihat juga kalau harganya murah tapi rasanya nggak sesuai kan nggak dapat feel-nya ya. Awalnya sih self reward ya, tapi lama-lama karena udah kebiasa jadinya kebutuhan. Kayaknya kalau nggak ngopi sehari tuh kayak ada yang hilang gitu jiwanya. Sama seperti cewek-cewek tadi, Pak Asep bahkan mengaku merasa ada yang aneh saat ia tidak memulai pagi dengan segelas kopi. Waktu itu pernah kayak pusing, kayak ada yang kurang gitu, pusing kepala, kelengan. Maksudnya tapi kalau misal kerja masih bisa kerja normal sih, cuma ada yang kurang aja gitu. Hari ini kok ada yang kurang apa nih? Ternyata itu belum ngopi. Sehari ngopi berapa kali? Sekali 5 bisa 4 kan? Paling banyak 5 dah. Wah, banyak juga ya. Coba kita hitung ya pemirsa. Kalau 1 gelas harganya Rp5.000, berarti budget ngopi Pak Asep sehari berkisar Rp20.000 sampai Rp25.000. Terus kalau sebulan habisnya sekitar 600 atau 750.000. Wah, lumayan juga ya anggarannya. Nah, kalau menurut ibu-ibu sekalian gimana nih? Wajar apa enggak tuh duit segitu buat jajan kopi? Sayang banget sih, sayang banget kalau indeks ekonomi gitu ya. 600.000 tuh sayang, lebih baik buat yang lain sih. Kalau aku ya, maksudnya ya bisa buat beli kebutuhan yang lain gitu. Karena kan hari gini kan semuanya mahal gitu kan. Ya buat kebutuhan lah, mendingan buat kebutuhan. Ini sih ngomongnya dari point of view-nya emak-emak ya. Kalau dari emak-emak sih ya segitu banyak banget gitu ya, kalau untuk sebulan 1 juta gitu tuh ya lumayan lah gitu. Menurut point of view emak-emak ya, saya sebagai emak-emak itu uang 1 juta itu kayaknya lebih baik untuk keperluan anak-anak sih. Apalagi sekarang semuanya serba mahal. 500 sampai 1 juta. Kalau saya pribadi, karena saya seorang ibu-ibu ya, kalau kebutuhan untuk kopi saja budgetnya sampai 500 sampai 1 juta. Kalau pendapat saya lebih baik dialihkan ke kebutuhan primer. Memang kalau zaman sekarang itu gitu ya, itu lagi hit-hitnya masalah kopi. Padahal kurang baik lah kalau terlalu banyak. Sehari, pagi, siang, sore, 3, 4 lah, 3-4 kali.
Adi yang merupakan pekerja di bidang teknik informatika mengaku butuh kopi hitam agar dirinya bisa fokus menghadapi pekerjaan. Sebenarnya kalau ngopi itu tergantung suasana kalau saya. Kalau nongkrong sama temen pengen agak nyantai kopi susu. Kalau kerja pengen fokus, nah lagi pusing tuh kerjaan banyak, kopi hitam, lebih strong. Berarti lagi stres, butuh fokus tinggi ya kan, biar agak strong kopi hitam. Nah. Sama seperti Adi, tiap peminum kopi bahkan punya cara tersendiri membuat minumannya lebih nikmat. Enak banget. Wah, kalau yang terakhir ini sih bukannya ekspresi nikmat, malah jadi kayak orang stres yang lagi kumat. Emang sih, kebanyakan orang Indonesia itu emang segitu candunya sama kopi dan punya ekspresi tersendiri saat minum kopi. Sampai-sampai bule-bule pun ketularan. Kopi emang kebutuhan banyak orang saat ini. Gak heran penjualannya terutama di perkotaan begitu menjamur. Mulai dari kafe mahal, warung kopi kelas menengah hingga bawah, lalu pedagang keliling yang naik sepeda ataupun motor, hingga yang sekarang lagi tren pakai sepeda gerobak listrik. Tapi yang namanya jualan di jalanan jelas banyak tantangannya. Ada yang kocar-kacir karena tiba-tiba demo meletus. Kopi abang itu cepat. Belum gue bayar kopinya itu. Untung abangnya sadar kalau konsumen ini belum bayar. Tak cuma dengan pengelola wilayah, persaingan untuk berebut pelanggan pun kadang berlangsung panas. Seperti yang terjadi di Tangerang Selatan ini. Jadi kan jauh itu jaraknya. Dia tetep yang ngaruh bang, kan ada yang mau naik ke atas. Lah nggak ngaruh lah, jalurnya kan beda. Ayo. Beda dari mana lu? Jalurnya beda. Lu baru di sini. Apa? Lu baru di sini, enggak? Lama. Lah orang sini. Terus hubungannya apa nih orang sini? Lu ngerekam ya? Iya emang apa? Cemen lu, ini Lah? orang. Gue di sini kecuali gue satu jalur sama lu. Tetep aja motong bang lu. Motong dari mana? Orang yang mengaku akamsi ini merasa pendapatannya terancam karena ada penjual lain. Lah terus mau apa? Motongnya gimana maksudnya? Oke, kamu tuh belum video gue bisa aja. Tim On The Spot coba bertanya langsung kepada para penjual kopi mengenai lika-liku persaingan bisnis ini. Yang paling keras ya ditegur gitu, bang jangan di sini bang, cari yang kosong gitu. Jadi mereka tuh nggak mau diduetin sama jago gitu. Padahal minimarket lain gandengan gitu. Ini timbang kopi gitu, apa barang nggak mau mereka tuh. Cerita perseteruan berebut tempat mangkal juga dibagikan oleh Muhammad Alif yang biasa berjualan di sekitaran Jakarta Timur. Jadi SPBU itu saya di jalan masuknya. Nah, yang abang-abang ini di pintu keluarnya, mangkalnya. Jalan kurang lebih seminggu, dia mulai macam-macam, dia udah di depan saya, udah dibarengin. Oh, di samping-sampingan. Ya, samping-sampingan. Nah, dari situ saya udah emosi. Awalnya sih saya ngomong baik-baik sama masnya. Mas, maaf nih mas, sebelumnya saya kan di sini udah buka pasar kurang lebih 3 bulan. Masnya kalau boleh di belakang saya aja. Kalau kayak gini sama. Posisi dia itu di mana? Di depan saya. Oh, nutupin gitu. Ya, jadi nutupin. Nah, dia itu ada tray yang itunya, yang tinggi. Jadi gerobak saya nggak kelihatan. Gitu. Dari situ saya masih bisa ngomong baik-baik. Mas, saya ngomong baik-baik ini mas. Kalau bisa, ini traynya dipinggirin dikit mas. Jadi kalau mau mangkal bareng, silakan.
rezeki nggak kemana saya. Nah dari situ dia nggak dengerin saya. Saya nggak pakai banyak ngomong, saya gerobak saya puterin lagi, saya di depanin lagi. Mulai dari situ jalan kurang lebih seminggu, dia udah nggak ada lagi. Dia udah mulai pindah pangkalan. Saya dengar dia pindah ke Pulau Mas, Cempaka Putih. Persaingan mencari cuan pun gak kenal gender. Bahkan ada brand kompetitor yang kerap bersikap ketus ketika mangkal kepada penjual wanita. Ya mungkin yang lebih ribet tuh, ya tadi tuh kompetitornya ya. Kompetitornya suka kayak, ini kenapa nih ada Cokopi jago di sini kayak gitu. Saya akan sini gitu. Ya sih lebih diusir sih, tapi mereka tuh pas ngomong tapi ada sedikit cepat-cepat saya. Ah, cewek sih lu kayak gitu. Coba gue tabuk nih gitu. By the way, sebenarnya berapa sih penghasilan dari para pedagang kopi ini? Sehari bisa habis berapa botol ya? Bulan tutup kemarin tutup buku, bulan ini baru kan bawa 225, 215. Seringnya habis. Bimo bahkan mengaku beberapa kali bisa menjual lebih banyak dari rata-rata penjualan hariannya. Sekitar 250-an, 3 kayaknya, 3 jutaan. Menjual kopi keliling jadi mata pencaharian yang menjanjikan, terutama ketika seorang pedagang bisa mendapatkan spot-spot ramai, seperti daerah perkantoran ataupun tempat yang mudah dijangkau orang banyak. Biasanya saya sih bawa kadang 150, kadang hampir 200, itu fullnya kalau mentok paling 200. Nah, saya waktu itu memang lagi ramenya kali ya. Alhamdulillah lagi rame, saya pernah bawa 200, habis saya nambah 50. Bahkan kadang dari 50 itu saya refill kurang. Wah, kalau laris manis gini, berapa sih penghasilan bersihnya, Bang? Kan karena kita mingguan ya, ya paling menerima uangnya kadang 17, kadang 18. Wah, kalau sebulan bisa sampai 7 juta nih. Keren banget. Angkanya melebihi UMR DKI Jakarta dong. By the way, bagaimana dengan nasib pedagang keliling bersepeda yang sebelumnya lebih dikenal dengan Starling? Apakah dengan semakin menjamurnya pedagang kopi gerobak, penghasilan mereka jadi menurun? Jadi harapan kopi kan banyak yang pakai yang pakai gerobak itu. Yang pengaruh itu kan ada jempitan. Oh, kadang-kadang sampai 12 termos. 5. Rata-rata 5 termos ya. Hitungannya kalau dulu tuh dapat itu ada kadang 2 juta, 1,5 juta. Kalau sekarang 300, gope aja udahan. Gope aja udah banyak. Iya. Kira-kira untung bersihnya berapa ya? Karena pendapatan harian mereka kan belum kepotong modal yang pastinya nggak sedikit. Well, ternyata seketat itu ya bisnis pedagang kopi keliling. Tapi buat konsumen jadi makin enak sih. Karena seiring berjalannya waktu, pilihan terus bertambah dan mempermudah kita untuk mendapatkan berbagai pengalaman minum kopi. Bentrokan Indonesia dan Vietnam cuma di lapangan. Kalau di luar banyak kesamaan, di sana dan di sini emak-emak ratu jalanan. Baju yang dipakai juga serupa tapi tak sama. Emang beneran di Vietnam ada baju model gamis juga. Masih banyak loh yang mirip lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di On The Spot.